Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang atas segala nikmatnya tertunai semua amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan, terkucurkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, berikut para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa menegakkan ibadah kepadanya. Dan itu merupakan suatu keutamaan dan karunia dari Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Andaikan bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, maka kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini guna beribadah dan memperhamba diri kepadanya. Maka semua itu terjadi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat besar, yang kalaulah kita ingin menghitungnya, maka tidak akan sanggup untuk kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak itu. Maka maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Nikmat kehidupan, nikmat bisa bernafas, nikmat penglihatan, nikmat penciuman, nikmat telinga, nikmat seluruh anggota badan yang Allah berikan pada hari ini pada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-dirimu, kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan nikmat itu secara umum terbagi dua. Ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara merata. Semuanya dapat, semuanya bisa merasakan. Manusia baik dari kalangan mereka yang beriman atau yang tak beriman, mereka yang muslim atau yang tidak muslim, semuanya dapat nikmat ini. Itulah nikmat harta, tahta, dan wanita. Semuanya terkadang bisa merasakan nikmat itu.
Dan Allah berikan harta, makanan, minuman, pangkat dan jabatan. Bukan hanya orang-orang Islam yang merasakannya, tapi yang di luar Islam pun Allah berikan. Ini nikmat. Dan karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, Allah beri. Jangankan manusia, hewan pun bisa mendapatkannya. Mendapatkan rezekinya. Makanan, minuman, nikmat kehidupan itu dirasakan oleh hewan. Tapi ingat, nikmat-nikmat itu, nikmat keduniaan bukan pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu. Tetapi tanda Allah cinta kepada seorang hamba manakala Allah berikan kepada dia nikmat yang kedua. Ini nikmat yang Allah tidak berikan kecuali hanya kepada mereka-mereka yang muslim. Nikmat iman, nikmat ketika dia memperhamba diri kepada Allah, nikmat ketika dia beribadah hanya kepada Allah, nikmat ketika dia hanya mengabdikan dirinya hanya untuk Allah. Itu nikmat yang khusus. Tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang merupakan pilihan Allah karena sangat dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhibbu wa 'ala man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia, nikmat dunia kepada mereka yang Allah cintai dan kepada mereka yang Allah tidak cintai. Rata, semua dapat. Ya, orang hamba yang dicintai oleh Allah ataupun hamba yang tidak dicintai oleh Allah, Allah beri. Wa ammad din, adapun nikmat agama, fala yu'tihi illa may yuhib. Allah tidak berikan kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Nikmat bisa beribadah itu lebih baik dari harta yang kita dapatkan, harta yang kita kumpulkan dari harta dunia. Kenapa? Karena ibadah itu tidak bisa dinilai dengan harta. Satu ibadah yang kita jalankan terkadang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mungkin pernah kita dengar hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini sabda Nabi. Orang yang mengerjakan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini Nabi mengucapkan seperti ini bukan hanya sekedar memberikan motivasi doang tanpa ada maknanya, bukan. Tapi hakiki seperti itu. Kalau orang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dari sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan dunia beserta isinya. Dan itu tidak ada orang yang memiliki dunia beserta isinya. Orang yang paling kaya di dunia ini, dia tidak memiliki dunia beserta isinya. Nah, sementara orang muslim dia bisa mendapatkan nikmat itu bahkan lebih baik dengan dia mengerjakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Memang tidak terlihat dengan mata balasan dan pahala itu, karena kita masih di dunia. Allah beri nanti di akhirat. Kalau di dunia berapa kali pun dia mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, ya mungkin dia tidak ada rasakan apa mana yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Karena Nabi menyebutkan ini nilai pahalanya. Kalau mau dibandingkan dengan harta dunia, maka harta dunia itu tidak seberapa. Masih sangat kalah dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan nikmat agama ini. Nah, ini baru satu hal yang kecil dalam agama, tapi nilainya sudah seperti itu. Sholat sunnah subuh, bukan sholat wajibnya, tapi sholat sunnahnya, qobliyahnya. Bagaimana lagi dengan sholat subuhnya?
yang tentu pahalanya lebih besar. Nah, lihat ini bagaimana agama itu. Maka demikian pula iman. Ini adalah kenikmatan terbesar. Islam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun." Seandainya mereka beriman, kata Allah, kemudian mereka bertakwa, maka sesungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, maka pahala di sisi Allah lebih baik andaikan mereka tahu. yakni lebih baik dari perhiasan dunia beserta isinya ketika seorang bisa beriman, bisa berislam dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisahnya Qarun. Qarun ini yang mempunyai harta sangat banyak, yang kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang kuat-kuat, saking melimpah ruahnya hartanya. Qarun ini seorang yang hidup di masanya Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan ketika Qarun keluar dari rumahnya, dari istananya, dengan membawa dan memamerkan harta benda yang dimilikinya. Dia keluar untuk pamer. Maka ketika itu ada sebagian manusia yang terfitnah. Apa katanya? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia, duhai sekiranya kami memiliki apa yang seperti dimiliki oleh Qarun. Mereka ingin seperti Qarun, terfitnah dengan dunia. Tapi orang yang berilmu, perhatikan ucapan mereka. Wa qala alladziina utul ilma, sementara orang-orang yang diberikan ilmu mereka berkata, wailakum, menegur orang yang terfitnah tadi, celaka kalian, thawabullahi khair, pahala di sisi Allah lebih baik, liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Pahala di sisi Allah itulah yang terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman, kemudian melakukan amalan dari amalan-amalan yang saleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan iman ini agar bisa istiqomah, terus beriman di masa sekarang, yang mana masa kita ini adalah akhir zaman? Bagaimana agar kita bisa istiqomah di atas iman kita? Bagaimana kita bisa tetap di atas iman walaupun kita hidup di akhir zaman? Di antara caranya untuk bisa menjaga iman kita di akhir zaman adalah dengan menjaga diri dari fitnah dunia, harta, tahta dan wanita. Jaga diri dari fitnah itu. Karena apa? Betapa banyak manusia yang tersesat dan bahkan rela meninggalkan agamanya gara-gara mereka menginginkan sedikit dari harta dunia. Likulli ummatin fitnah, kata Nabi, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya masing-masing, dan fitnah yang akan menimpa umatku adalah harta. Orang bisa gila gara-gara harta, Pak. Orang bisa membunuh gara-gara harta. Orang bisa memutus hubungan kekeluargaan gara-gara harta. Orang bisa berkelahi. Orang bisa mencela, mencaci maki, dan semua keburukan demi harta dan demi mendapatkan harta. Orang rela mengorbankan semuanya supaya bisa mendapatkan harta dunia. Lihat apa yang terjadi di masa kita sekarang. Nah, terjadinya kerusakan, terjadinya peperangan, kalau dilihat dan ditilik, diteliti,
ujung-ujungnya gara-gara harta. Orang terfitnah dengan hal tersebut. Nah, dan memang dunia itu menyilaukan mata, membuat orang silau dan lupa dari agamanya gara-gara harta. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis kehijauan, kata beliau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah membuat kalian silih berganti berada di dunia ini. Artinya kalian hidup di dunia itu sudah turun temurun. Dahulu nenek moyang kalian yang hidup di dunia, meninggal nenek moyang kalian digantikan oleh bapak kalian, meninggal bapak kalian digantikan oleh kalian, meninggal kalian nanti cucu-cucu kalian, anak dan cucu kalian, terus akan terus berganti manusia ini. Dan kita tidak tahu kapan kiamat itu tiba. Kemudian kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Karena banyak yang menyebabkan orang itu lupa daratan gara-gara dia apa? Terfitnah dengan harta dunia, lupa daratan akhirnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan manusia itu sangat rakus dengan yang namanya harta. Sampai kata Nabi, madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Tidaklah ada dua serigala, Nabi memberikan perumpamaan. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan, lalu dilepaskan di kerumunan kambing-kambing. Ini serigala kelaparan, lihat kambing, apa yang terjadi? Kambing itu akan diterkam, ya kan, akan dijadikan santapan empuk oleh si serigala ini, sedang kelaparan dia. Dan tentunya akan terjadi kerusakan ketika itu kan. Kata Nabi apa? Tidaklah ada dua ekor serigala yang dilepaskan di kerumunan kambing-kambing, tidaklah dia lebih merusak daripada semangat keinginan besar seseorang untuk mendapatkan harta. Dia akan korbankan segalanya, padahal dia lupa kemuliaan itu ada pada diri dan agamanya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yani seseorang kalau sudah berhasrat dan rakus dengan harta, kerusakan yang timbul lebih rusak dan lebih merusak daripada serigala yang merusak dan memakan kambing itu. Ini perumpamaan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan salah, harta itu bisa berbuah kebaikan bagi seseorang, tapi di sisi lain bisa berbuah keburukan dan kesesatan bagi orang lain. Makanya jangan heran kalau Allah terkadang menyebut harta itu dengan al-khair. Dalam Quran harta itu disebut dengan khair. Khair itu dalam bahasa Arab artinya baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya seseorang itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair di sini ditafsirkan harta. Harta disebut al-khair. Al-khair artinya kebaikan. Mengapa harta disebut kebaikan? Karena dengan harta orang bisa berbuat baik. Dengan harta orang bisa berbuat baik. Kalau dia sadar bahwasanya harta itu adalah titipan Allah, maka dia akan belanjakan di jalan Allah. Dia akan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bantu orang-orang yang lemah. Dia akan berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Hartanya betul-betul berguna sehingga berbuah kebaikan bagi dirinya. Tapi ingat, al-khair, kebaikan, lawannya adalah keburukan. Sehingga jangan sampai ketika kita salah menyalahgunakan harta ini, maka yang tadinya baik berubah menjadi keburukan. Harta itu tidak dibawa mati, Pak. Kalau kita meninggal, harta kita masih tersisa, maka harta kita diwariskan oleh anak keturunan kita. Tidak akan dibawa mati. Yang kita bawa mati cuman kain kapan aja. Itulah yang membungkus kita.
Rasulullah pernah bersabda, yatsba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti orang yang mati ada 3 kata Nabi. Orang yang mati diikuti oleh 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya. Jadi keluarganya mengantarnya ke pemakaman. Hartanya juga kadang ikut, mungkin kendaraannya, mobilnya juga ada, ikut semua. Yang ketiga wa amaluh. Yang ketiga yang ikut adalah amalannya. Jadi harta, keluarga, dan amalan. 3 ini akan ikut mengantar jenazahnya. Kata Nabi, yarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali. 2 akan kembali dan 1 yang tetap bersama dia. 2 yang kembali maksudnya keluarganya akan pulang. Biar bagaimanapun cinta matinya keluarganya kepada dia, kepada dirinya, pasti tidak akan mungkin berlama-lama di kuburan. Pasti akan pulang. Hartanya juga tidak mungkin dikubur bersama-sama hartanya dia. Juga akan pulang. Yang bersama dia tinggal 1 berarti, yaitu amalannya. Nah, tergantung amalan dia. Kalau dia di dunia, selagi hidup di dunia amalnya adalah amalan kebaikan, maka amal kebaikan yang dia dahulu usahakan di dunia akan menjelma menjadi orang yang sangat baik, orang yang berwajah bagus, akan menemaninya di dalam kuburnya. Tapi kalau amalnya adalah amalan keburukan, maka akan dijelmakan amalan keburukannya itu menjadi orang yang paling buruk, yang paling busuk. Itulah yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai orang terfitnah dengan dunia. Kalau ingin menjaga iman, khususnya di akhir zaman, jaga diri dari fitnah dunia. Dunia, harta, jaga diri darinya. Apalagi harta ini akan ada pertanggungjawabannya, Pak. Bahkan untuk harta ini akan ditanya oleh Allah sebelum kaki bergeser nanti di hari kiamat. Kata Nabi, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5. Nah, 5 ini harus dipertanggungjawabkan. Apa itu? An malihi, an malihi, an ilmihi, tentang ilmumu. Tentang ilmu ditanya, sudahkah kau amalkan ilmumu? Wa an umrihi, tentang umurmu. Fima afnah, di mana kau habiskan umurmu, untuk apa? Wa an syababihi, kemudian yang ketiga tentang masa mudamu. Fima ablah, di mana kau habiskan, di mana kau usangkan. Pertanyaan 2 yang terakhir tentang harta. Wa an malihi, tentang hartamu. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Min ainak tasabah, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan? Akan ditanya oleh Allah. Satu persatu akan ditanya manusia. Kau dapat harta ini dari mana? Persen demi persen, rupiah demi rupiah yang kita kumpulkan akan ditanya. Setelah ditahu kau dapat dari sini, kemudian setelahnya ditanya lagi, kau keluarkan untuk apa harta itu? Kau belanjakan untuk apa harta itu? Akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan sampai terfitnah dengan harta. Orang muslim itu bukan dilarang untuk jadi orang kaya. Silahkan jadi orang kaya, asalkan bertakwa kepada Allah. Asalkan bertakwa. Rasulullah pernah bersabda, la ba'sa bil ghina limanittaqallah. Tidak masalah kau jadi orang kaya, asalkan kau bertakwa kepada Allah. Jangan terfitnah dengan hartamu. Ada orang na'udzubillah terfitnah dengan hartanya. Awalnya dia sewaktu dia miskin paling rajin pergi ke masjid. Bahkan sebelum azan dia sudah ada di masjid. Tapi ketika dia terfitnah dengan hartanya, berproses. Futurnya itu berproses. Yang tadinya dia sebelum azan sudah di masjid, ini pas dengar azan baru dia ke masjid. Masih bagus, masih ke masjid. Tambah berkembang bisnisnya, pas qomat baru datang ke masjid.
Tambah berkembang lagi, sering masbuk dia. Tambah berkembang lagi, selesai sholat baru dia datang. Tambah berkembang lagi, tidak pernah lagi batang hidungnya terlihat di masjid. Yang namanya orang futur itu tidak lagi kuat agamanya, berproses juga Pak. Tidak langsung situ sini dia meninggalkan agama ini, tidak. Ada juga tahapan-tahapannya itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya hati-hati ketika seseorang tersibukkan dengan hal ini, maka na'udzubillahi min dalik, terkadang itu yang bisa membuat dia lalai dari agama Allah, sehingga dia pun binasa wal iyadu billah. Manusia itu Pak tidak akan pernah puas dengan yang namanya harta. Selama dia hidup, maka sebanyak apapun harta yang dia cari, tidak akan pernah merasa cukup kalau orang belum diberikan sifat qanaah. Sifat qanaah itu artinya sifat merasa cukup dengan apa dan rezeki yang Allah beri sama dia. Kenapa? Karena rezeki itu bagian dari takdir dan ketetapan Allah. Apa yang Allah beri sama kita, itulah yang terbaik. Ketika Allah belum menjadikan kita orang kaya, berarti kaya pada saat itu belum baik bagi kita. Itu harus diyakini. Jadi jangan sampai, mengapa ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan saya kaya-kaya, padahal saya sering berdoa supaya jadi orang kaya. Saya sudah sering sholat, saya sudah sering ke masjid. Yakinilah Pak, bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Bisa jadi kita itu belum siap untuk jadi orang kaya. Nanti kalau jadi orang kaya, lalai dia, lebih mengerikan lagi. Artinya apa? Lebih mending dia miskin, lebih mending dia ya sederhana saja, ketimbang dia kaya akhirnya jadi orang sombong. Ketimbang dia kaya akhirnya dia lupa daratan. Ketimbang dia kaya akhirnya berbuat semena-mena. Mending dia sederhana saja, mending dia bahkan miskin saja. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu kepada siapa Allah titipkan harta itu, kepada hambanya. Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin ditakdirkan dengan sesuatu kecuali itulah yang terbaik bagi dia. Itulah yang terbaik bagi dirinya. Jadi jangan sampai kita itu terfitnah. Manusia itu, bayangkan, dia sudah mendapatkan harta banyak, dia tidak akan pernah puas dengan hartanya. Sampai Nabi pernah memberikan perumpamaan. Kata Rasulullah, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahab, la ahabba yakuna lahu salisa, wa la yamlau fahu illa turab." Andaikan anak cucu Adam, kata Nabi, diberikan emas sebesar 2 gunung. 2 gunung emas, Pak. Kira-kira berapa kilo itu? Banyaknya itu. 2 gunung emas, bukan sekilo 2 kilo itu, banyak. Andaikan, kata Nabi, anak cucu Adam diberikan 2 gunung emas, niscaya dia akan berusaha mencari gunung yang ketiga. Tidak cukup Pak dengan 2 gunung emas, mau tambah yang ketiga lagi. Lihat, wala yamlau fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah. Disumpal tanah mulutnya baru berhenti cari apa? Cari harta. Ya, ini kalau sudah mati baru sudah berhenti cari harta. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang mencari harta boleh-boleh saja, tidak dilarang. Orang itu sibuk mencari harta, tidak dilarang. Tapi jangan sampai gara-gara kau sibuk mencari harta, agama kau nomor 2-kan, sholat kau abaikan, mengaji kau tinggalkan. Jangan sampai. Inilah orang yang terfitnah dengan harta. Harta itu kita cari biasa-biasa saja. Kita ini masih di dunia. Nah, tempat beramal itu ya di dunia. Selama kita masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala akan terus mengalirkan rezeki kepada kita. Kalau kita sudah tidak habis jatah rezeki kita, Pak, tidak ada ruang bagi kita untuk hidup di dunia ini. Karena yang namanya rezeki dengan ajal itu berbanding lurus. Rezeki dengan ajal berbanding lurus. Artinya apa? Kalau rezekimu sudah habis, tidak mungkin ada tempatmu di dunia ini. Kau akan meninggal dunia. Tetapi kalau kamu masih hidup, berarti rezekimu terus mengalir.
Ya walaupun yang namanya rezeki itu jangan berpangku tangan, tetap diusahakan, tetap dicari juga. Jangan salah, tetap dicari, tetap diupayakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai dikorbankan agama gara-gara mencari harta. Itulah orang yang cerdas kalau berpikir terhadap dunia itu. Bukan orang, ya subhanallah, kadang ada orang itu dijadikan menjadi manusia super sibuk, tidak ada kesempatannya untuk sholat. Sehingga untuk sholat itu betul-betul cari kesempatan, betul-betul harus sempat. Ya kalau tidak sempat, ya selamat tinggal sholatnya. Ada orang seperti itu, Pak. Subhanallah, betul-betul terfitnah dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, lupa dia dengan agamanya. Jangan sampai. Makanya diingatkan terus, kita diingatkan terus agar terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita hidup sementara saja. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Umurnya umat Nabi SAW itu kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Nah, yang kepala 5, kepala 6 hati-hati sudah. Kenapa? Ya karena sebentar lagi ajal akan menjemput. Nah, yang sudah tumbuh uban di rambut, hati-hati sudah. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang tadinya kita Masya Allah sudah masih kuat, rambut hitam, tapi sekarang sudah mulai terlihat putih, 1 ubannya, 2, 3, apalagi sudah mendominasi. Hati-hati, peringatan dari Allah. Waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepadamu. Peringatan itu kata ulama, uban, tumbuhnya uban, itu peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah bahwasanya kamu sebentar lagi mau mati. Nah, makanya banyak-banyak beramal, banyak-banyak melakukan persiapan. Ini bukan menakut-nakuti, bukan, tetapi justru untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu kalau tidak diingatkan lupa terus, Pak. Tidak diingatkan begini, harus ditegas-tegasi, diingatkan baru dia ingat. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari perkara yang harus kita ingat. Kemudian perlu diingat bahwasanya iman manusia seiring dengan bertambahnya waktu akan semakin terkikis iman itu. Akan semakin berkurang iman itu. yakni iman, kalau kita mau bandingkan iman kita Pak dengan orang-orang terdahulu, itu tidak bisa dibandingkan. Artinya mereka lebih kuat imannya daripada kita. Seiring dengan bertambahnya waktu, apalagi sudah mendekati akhir zaman, maka iman kita betul-betul diuji di akhir zaman itu. Apalagi Nabi pernah bersabda, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu tahun melainkan tahun berikutnya akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kita sekarang di tahun 2022. Mungkin teknologi semakin maju, semakin hebat, transportasi, alat komunikasi semakin luar biasa, semakin modern. Tapi yang semakin terkikis adalah iman. Iman semakin terkikis, Pak. Bukan tidak sedikit orang yang meninggalkan sholat padahal dia muslim, padahal KTP-nya muslim, tapi tidak pernah sholat. Mungkin sholat cuma hari Jumat saja. Bukan sedikit. Nah, yang mengaku muslimah tapi tidak mengenakan hijab, tidak menggunakan jilbab, tidak sedikit dari mereka. Padahal kalau dilihat KTP-nya muslim. Nah, sampai kita itu kadang susah membedakan ini muslim atau kafir ini. Ini muslimah atau bukan muslimah ini. Dilihat KTP-nya, oh muslim, muslim taunya. Nah, lihat KTP-nya baru. Kenapa? Simbol keagamaan, keislamannya ndak ada. Orang muslim itu harusnya bangga dengan agamanya. Jangan malah minder dengan agamanya. Malu-malu dia pakai songkok, malu-malu dia pakai baju koko, malu-malu dia pakai gamis, malu-malu dia pakai jilbab. Ndak pede dia. Ada orang seperti itu, malu-malu. Nah, subhanallah. Apa yang dimalukan? Agama ini adalah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikianlah, karena terkikisnya iman itu, akhirnya orang merasa itu bangganya bukan dengan agama, tapi bangganya dengan sesuatu yang lain. Inilah yang
mirisnya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Umat terbaik adalah nabi dan para sahabat. Adapun orang-orang yang betul-betul berada di atas iman, itu semakin asing mereka. Rasul pernah bersabda, "Bada'al Islamu ghoriba." Islam itu awal munculnya aneh. Ya kan, Pak? Ketika Nabi mendakwahkan Islam, masih asing Islam itu. Bahkan dulu di masa Nabi SAW, orang yang beragama Islam itu dikatakan orang murtad. Yang beragama Islam itu, kalau sekarang kan yang pindah dari agama Islam itu yang murtad. Kalau dulu yang beragama Islam itu yang murtad, murtad dari agama nenek moyang katanya. Nah, murtad dari agama nenek moyang. Rasul itu digelari dengan sobe. Sobe itu orang yang murtad dari agama Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Karena saking asingnya agama Islam, Nabi bersabda, "Wasayaudu ghoriba." Islam akan menjadi asing lagi. Bagaimana Islam menjadi asing? Bukan tidak ada pemeluknya, pemeluknya banyak. Bahkan mereka mayoritas. Di Indonesia ini Islam mayoritas, Pak. 80% lebih orang Indonesia itu agamanya Islam. Terus apa makna sabda Nabi Islam itu kembali asing? Bukan asing orang Islamnya, mungkin orang Islamnya banyak, tapi yang menerapkan syariat Islam yang betul-betul itu yang sudah asing. Itu yang sudah asing. Nah, subhanallah. Dan itu nampak, Pak. Iya, nampak sekali. Dilihat yang ke masjid, ya. Coba kita lihat pada hari ini, rame mana? Rame pasar atau rame masjid? Kalau dulu, di zaman dulu, ya, pasar itu ndak rame, Pak. Masjid yang rame. Tapi zaman sekarang lihat, subhanallah. Walhamdulillah kalau hari Jumat masih penuh masjid itu. Masih banyak lah, alhamdulillah itu di hari Jumat. Tapi kalau di hari-hari lain untuk sholat 5 waktu, segelintir orang. Nah, masjid itu paling bertahan 1 shop, 2 shop. Nah, paling banyak 2 shop itu. Dan itu berlaku di masjid mana saja. Nah, paling banyak itu kadang sholat maghrib. Paling sedikit jumlahnya sholat subuh. Betul, Pak ya? Nah, subhanallah. Nah, inilah kesadaran untuk itu sangat kurang. Padahal apa? Ya, kalau seseorang ingin mempertahankan imannya di akhir zaman seperti sekarang ini, ya, di antara yang perlu dia lakukan, yang pertama, tuntutlah ilmu agama. Kalau ingin mempertahankan iman di zaman sekarang, pertama tuntutlah ilmu agama. Karena apa? Ilmu akan melahirkan iman. Orang kalau menuntut ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama, itu akan terasa, Pak, iman itu bertambah. Kenapa? Kita ini lagi dinasihati, kita ini lagi diingatkan, iman itu bertambah. Nah, makanya kalau ada kajian-kajian ceramah-ceramah kebaikan, hadiri dia, datangi dia. Untuk apa? Untuk nambah iman. Jangan kita ini sudah terlalu banyak sibuk dengan urusan dunia, tidak ada lagi waktunya untuk apa? Untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, bagaimana kita mau mengeces iman kita ini? Yang iman itu fluktuatif, naik turun dia. Lebih banyak naiknya atau lebih banyak turunnya? Iman itu, Pak, lebih banyak turunnya kan daripada naiknya. Nah, kalau sudah tahu iman itu lebih banyak turunnya daripada naiknya, maka kita harus betul-betul menguatkan iman kita. Terlebih di akhir zaman. Kalau kita dulu hidup di zaman-zaman dulu, Pak, itu iman kita itu masih lebih bisa terjaga, lebih kuat, bisa lebih terjaga. Tapi di zaman sekarang untuk mempertahankan iman itu betul-betul sulit. Nah, makanya salah satu cara kita bisa menambah iman, mempertahankan iman, tuntut ilmu agama. Pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak yang belum kita pahami dalam agama ini. Nah, pelajari dia, bukan hanya sekadarnya. Islam itu mewajibkan para penganutnya untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Nuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Wajib, Pak, atas setiap muslim. Nah, tua atau muda, laki-laki atau perempuan,
Wajib menuntut ilmu agama. Iya. Guna mempertahankan iman kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, supaya kita bisa mempertahankan iman di akhir zaman, jaga solat. Nah, solat ini tidak main-main, Pak. Tidak boleh kita tinggalkan, betul-betul tidak boleh kita tinggalkan. Tapi subhanallah, pada hari ini betapa manusia begitu bergampangannya meninggalkan solat. Begitu bergampangannya mereka meninggalkan solat. Padahal apa? Dosa meninggalkan satu solat itu tidak lebih kecil dosanya daripada dosa berzina dan mencuri. Artinya apa? Orang yang meninggalkan satu solat lebih besar dosanya daripada berzina dan mencuri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu kan kadang ngertinya dosa itu kalau melakukan maksiat. Kalau berjudi, dosa itu katanya. Minum khamar, dosa itu katanya. Betul, itu dosa. Tapi meninggalkan solat itu pun dosa. Bahkan terbilang dosa besar meninggalkan solat itu. Nah, meninggalkan solat itu dosa besar, yang tidak kalah dosanya dengan dosa berzina dan mencuri. Maka perhatikan solatmu. Nah, Allah minta dari kita cuman 5 kali saja dalam sehari semalam. Orang itu kan sering berkata begini, Pak, ya seimbanglah dunia dan akhirat itu, seimbang katanya. Padahal kalau dipraktekkan tidak seimbang juga. Nah, kalau prinsip keseimbangan harusnya sama kan? Harusnya sama, duniamu dan akhiratmu sama. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Karena sehari semalam itu 24 jam. Kalau mau seimbang harusnya begitu, ya kan? Tapi ada ndak orang begitu, Pak? 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Ndak ada yang begitu. Lebih banyak dunianya. Mana keseimbangan? Itu pun yang Allah minta 5 kali dalam sehari semalam. Taruhlah 5 solat ini, satu solat 10 menit aja. 10 menit aja. Itu pun sudah lama kalau dibilang orang. 10 menit kali 5, Pak, 50 menit. Anggaplah 1 jam dibandingkan 24 jam waktu kita sehari semalam. Cuman 1 jam solat untuk solat 5 waktu itu. Subhanallah. Tapi bersamaan dengan itu apa? Betapa banyak orang yang masih meninggalkannya. Nah, betapa banyak orang yang masih meninggalkannya. Iya. Azan sudah berkumandang di masjid, tapi dia masih bermain bola. Azan sudah berkumandang di masjid, tapi dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Nah, mau sampai kapan begitu terus? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kerjakan sholat 5 waktu. Nah, karena seseorang itu dilihat baik dan tidaknya dia nanti di akhirat, dilihat dari sholatnya dulu. Kata Nabi, kalau baik sholatmu, pertanda yang lainnya juga baik. Tapi kalau sholatmu aja sudah rusak, itu menjadi tanda yang lain pasti juga rusak. Jadi sholat itu jadi barometer untuk semua amalan kita. Makanya sholat itu tiang agama. Wa amuduhu sholah, kata Nabi, tiangnya agama adalah sholat. Jadi agama kita itu ibarat bangunan, Pak. Pondasinya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pondasinya. Tiangnya, tiang penopang utamanya itu sholat. Bisa dibayangkan kalau ada bangunan tanpa ada tiang penopang, kira-kira bangunannya bisa berdiri lah, Pak? Nah, kan bisa berdiri kan? Nah, demikianlah orang beragama tapi tidak pernah sholat. Bagaimana dia mau mempertahankan iman? Sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan iman dalam Quran. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, kata Allah dalam Quran. Maksudnya sholat kalian Allah tidak sia-siakan. Jadi yang menunjukkan iman itu ya sholat. Nah, ulama beda pendapat sampai berselisih pendapat. Orang yang meninggalkan sholat apakah masih Islam atau sudah tidak Islam lagi dia? Ulama sampai berbeda pendapat, Pak. Orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan keislamannya, masih Islam atau tidak itu. Ada ulama yang berpendapat dia masih Islam, ada yang berpendapat dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Ini sholat ini tidak main-main, tidak boleh kau tinggalkan. Nah, itu tiang agamamu. Kalau kau tinggalkan sama saja kau
menghilangkan tiang agamamu, berarti robohlah agamamu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan antara kami dengan selain kami adalah solat. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Ini tegas Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sebagian sahabat berkata, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Sekali lagi, tidak bisa main-main kita dengan solat ini. Harus betul-betul. Nah, dan kita solat, perintahkan juga keluarga kita solat. Kita pun akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Kalau kita punya istri, punya anak, tidak solat, kita tidak perintahkan solat, kita yang berdosa. Allah berfirman dalam Quran, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan anakmu, perintahkan keluargamu untuk solat, wastabir alaiha, bersabarlah untuk memerintahkan mereka solat. Jadi merintahkan solat itu bukan sekali dua kali. Perintahkan solat terus menerus, karena selama dia menjadi keluargamu, maka itu menjadi tanggung jawabmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, anak itu sudah diperintahkan sholat umur 7 tahun, Pak. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Lah Ustadz, umur 7 tahun kan belum balik dia. Memang dia belum wajib sholat, tapi orang tua wajib memerintahkan sholat anaknya untuk melatih dia. Berdosa seorang bapak kalau tidak memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Karena 7 tahun itu umur mumayyiz namanya. Belum balik tapi sudah mumayyiz. Nah, umur 7 tahun itu biasanya sudah bisa membeda-bedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini sudah tahu dia. Wadribuhum 'alaiha wahum abna asyri sinin. Kata Nabi, pukullah anakmu kalau tak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Ini Nabi yang bilang, Pak. Pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Nah, itu pendidikan Nabi. Dorban ghairu mubarrih, namanya pukulan pendidikan. Ada sebagian anak itu bandel, dikasih tahu sekali dua kali tidak nurut dia. Nah, butuh ditegasi sedikit. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya kebanyakan orang masuk ke dalam neraka gara-gara ninggalin solat. Kata Allah dalam Quran, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Kami dulu di dunia tidak pernah solat, kami jarang solat, kami selalu ninggalin solat. Na'udzubillahi min zalik. Gara-gara itu, Pak. Solat itu wajib hukumnya dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kamu sakit tetap wajib sholat. Ada sebagian orang kalau sudah sakit tidak sholat dia. Ini masalah. Harusnya kalau kau sakit justru disitulah kamu sholat. Sebab apa? Jangan sampai sakitmu itu mengantarkan kamu kepada kematian. Ada orang begini berkata, nantilah kalau saya sembuh saya akan sholat itu, saya akan tobat. Dia tidak tahu bahwa itulah penyakit yang mengantarkan dia kepada kematian. Kita tidak tahu, Pak, kapan ajal datang, ya kan? Sholat itu tetap wajib. Loh bagaimana Ustadz? Nggak bisa berdiri? Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk Ustadz, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa gerak Ustadz, pakai isyarat. Sepanjang nyawa masih di kandung badan, ruh belum berpisah dari jasad, sholat tetap wajib. Jangan kau tinggalkan. Nggak bisa wudhu Ustadz, tayamum. Jadi Islam itu mudah, diberikan rukhsah keringanan, asalkan jangan kau tinggalkan sholat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, untuk kita mempertahankan iman di akhir zaman, tuntut ilmu dengan baik, kemudian jangan tinggalkan sholat. Pelihara sholat, jaga sholat kita, bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.